kabarnya semua? Pasti baik ya? Iya Keisha, tentu baik karena kita di sini untuk memuji Tuhan. Selamat datang di ibadah online Komisi Remaja Minggu 12 Juli 2020. Iya, ternyata sejak minggu kemarin teman-teman kita dari Praremaja sudah bergabung loh di ibadah online remaja ini. Nah, teman-teman, selamat datang ya. Tema ibadah hari ini adalah Kurindu Firman-Mu yang akan dibawakan oleh Mas Grets. Teman-teman, sekarang mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Teman-teman, untuk membuka ibadah hari ini, marilah kita mengangkat pujian Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar terhadap umatnya. Israelku atas berkat-Mu yang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan berkati supaya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan juga sertai kami selama ibadah. Tuhan juga bantu kami supaya kami dapat mengerti ajaran yang Tuhan akan nanti sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Teman-teman remaja GKJ Jakarta, sebelum kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur terima kasih karena penyertaan Tuhan, kami boleh terus beribadah di tengah era pandemi ini, kami boleh memiliki semangat untuk terus mengalami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasa atas kami Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang mendengarkan maupun yang akan memberitakan firman Tuhan siap dipakai dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan nanti kita akan lanjutkan di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dan akan kita lanjutkan di ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia bertelinga. Kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbagai setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman remaja GKJ Jakarta semua, selamat pagi. Kita tentu bersukacita dan bersyukur, harus kita syukuri bahwa kita tetap memiliki semangat untuk beribadah ya di tengah era pandemi ini. Nah teman-teman, renungan atau khotbah kita pada hari Minggu ini bertemakan Kurindu Firman-Mu, Kurindu Firman Tuhan. Saya kalau ngomongin rindu itu ingat satu film, dan saya yakin teman-teman tahu semua, sebuah film yang berjudul Dilan. Ada salah satu atau sebuah potongan adegan yang paling terkenal, dan bahkan ini jadi alat atau media promosi yang paling bagus ya, karena banyak remaja yang akhirnya mengulang perkataannya. Jadi ketika dia lagi teleponan sama Milea dan Dilan bilang, "Milea, jangan rindu itu berat, biar aku saja." Cie. Romantis ya kesannya. Waduh, ini pasti banyak seneng nih, banyak remaja-remaja yang seneng sama perkataannya Dilan. Kesannya romantis. Seolah-olah Dilan mau bilang rindu itu menyiksa, membuat penderitaan. Jadi kamu tuh perempuan, jangan kamu yang menanggung beban penderitaan itu. Saya laki-lakinya, biar saya saja. Cie. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Apakah rindu itu selalu menjadi beban ya kan? Apakah rindu itu menjadi kalau bisa jangan kamu deh, biar saya aja atau biar orang lain aja. Nah, kakak tertarik untuk kita mencermati apa sih makna rindu sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aja dulu ya, karena kan kita orang Indonesia. Nah, ternyata kata rindu itu memiliki dua arti. Yang pertama, benar, keinginan untuk bertemu. Jadi rindu itu konotasinya yang pertama adalah keinginan untuk bertemu. Nah, kalau yang pertama ini, arti yang pertama, kita bisa bilang bahwa rindu itu bisa berakhir. Kenapa? Karena rindu kan pengen bertemu,
Kalau udah bertemu berarti nggak rindu dong, ya kan? Kan udah bertemu gitu ya. Nah, tetapi ada pemaknaan kedua yang menurut kakak ini jauh lebih dalam maknanya dan bisa kita pakai untuk memahami dan mencermati perikop yang baru saja tadi kita baca. Secara khusus ketika kita membicarakan tema tentang kurindu firman Tuhan. Arti dan makna yang kedua dari kata rindu menurut KBBI adalah sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Jadi teman-teman cermati artinya, rindu yang kedua ini dibilang memiliki keinginan yang sangat besar dan berharap betul terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa apa saja. Nah, ketika kita membahas tema kurindu firman Tuhan, berarti kita bisa bilang sangat ingin dan berharap benar terhadap firman Tuhan. Nah, menurut kakak, kalau kita ngomongin rindu firman Tuhan, artinya rindu ini gak akan pernah berakhir. Kalau kita memakai pemaknaan yang kedua, yang tadi ya, bukan yang ingin bertemu. Kalau ingin bertemu, jelas selesai. Ketika sudah bertemu, kita gak rindu lagi. Tetapi kalau rindu sangat dimaknai sebagai sangat ingin dan berharap benar terhadap firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah selesai. Firman Tuhan itu tidak pernah berakhir. Meskipun ada banyak orang yang sudah pernah membaca Alkitab dari kitab Kejadian 1 ayat 1 ya, sampai Wahyu pasal terakhir dan ayat yang paling terakhir, bahkan sampai ada di kamusnya dibaca juga dan segala macam, intinya dia udah pernah selesai membaca Alkitab full, dia nggak bisa bilang bahwa saya selesai terhadap Alkitab dan Alkitab selesai terhadap saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan itu tidak pernah selesai. Alkitab, firman Tuhan memiliki kuasa yang terus berkelanjutan dan tidak pernah berkesudahan. Firman Tuhan, teman-teman mau baca ayat yang sama berulang kali, firman Tuhan itu akan terus hidup dan memberikan perspektif baru dan memperbaharui hidup kita terus menerus. Itu kuasa dan daya yang dimiliki oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak pernah selesai. Jadi kalau kita mau pakai pemaknaan rindu yang kedua, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap firman Tuhan, artinya rasa rindu itu tidak akan pernah selesai dalam diri kita. Nah, ini harus kita cermati betul-betul teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan, aku Tuhan merindukan firman-Mu ya Tuhan, itu artinya kita juga harus siap untuk melakukan aksi dan membuahkan hasil. Kalau rindu firman Tuhan, diem-diem aja, itu sama aja bohong. Kalau kita berkata, aku rindu Engkau Tuhan, aku rindu firman-Mu Tuhan, artinya kita juga harus membuat aksi yang menunjukkan bahwa memang saya rindu terhadap firman Tuhan. Dan kita harus menghasilkan sesuatu yang mengatakan bahwa saya memiliki keinginan yang besar terhadap firman Tuhan. Hasilnya apa? Nah, ini pasti teman-teman semua udah pernah dengar bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus berbuah, harus membuahkan ya, harus menghasilkan buah yang manis. Nah, pertanyaannya adalah apa maksudnya saya berbuah? Karena tadi di perumpamaan yang tadi ya, di ayat yang kedua, di ayat yang terakhir bahkan Tuhan Yesus berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Artinya apa? Artinya orang yang benar-benar menundukkan firman Tuhan, yang memang benar-benar ingin mengalami firman Tuhan, dia harus berbuah. Tidak bisa tidak. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apa maksudnya saya berbuah? Nah, teman-teman, kakak mau bagiin pemaknaan umumnya aja dulu. Apa sih maksudnya kita berbuah ya? Artinya hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri. Apa maksudnya tidak untuk diri sendiri? Ada dua klasifikasinya. Yang pertama, ketika hidup kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu dimuliakan melalui hidup kita. Jadi hidup kita nggak buat diri sendiri dong. Ya. Nah, yang kedua, orang lain di sekitar kita itu mendapatkan berkat dari kita. Berarti hidup kita bukan untuk diri kita sendiri dong. Hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu maksudnya berbuah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang berbuah dari saya? Apa? Ada banyak. Yang pertama, bisa bakat dalam olahraga misalnya, bisa bakat dalam bermain musik misalnya, bakat dalam hal apapun yang positif tentunya. Oke. Dan kedua, karakter. Itu juga bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi buah. Kalau orang melihat karakter kita buruk, kita tentu dianggap, kok kayak gitu sih anak Tuhan, katanya orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus, masa kayak gitu sih sifatnya. Kita menjadi batu sandungan. Yang berikutnya adalah prestasi.
prestasi dalam bidang apapun. Yang namanya prestasi harus positif, bukan yang negatif. Yang kemudian yang terakhir yang menurut kakak bisa menjadi buah dari hidup kita adalah gaya hidup tentunya. Kalau kita memiliki kebiasaan dan gaya hidup yang buruk, otomatis ini berkaitan dengan karakter. Kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kalau kita sudah menjadi batu sandungan untuk orang lain, kalau orang lain melihat hidup kita kok kayak gitu sih, otomatis nama Tuhan tidak dimuliakan melalui hidup kita. Makanya bakat, karakter, prestasi, gaya hidup itu bisa menjadi buah yang perlu kita perjuangkan untuk kita apa? Untuk hidup kita itu menghasilkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, teman-teman, tetapi kita juga harus sadar bahwa banyak hambatan yang membuat kita, yang menghalangi kita tidak berbuah. Nah, kakak mau bagiin 3 hal. Yang pertama, faktor pertama adalah malas untuk berproses. Karena dia malas untuk mengalami kesulitan demi peningkatan kemampuan diri. Maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman, kalau teman-teman mau semakin jago dalam hal sesuatu, contoh deh main game, ya, misalnya PUBG pertama kali keluar, teman-teman belum pernah main. Ketika awal main, pasti kagok dong, ya kan? Bingung dong, ini gimana sih cara mainnya? Ya enggak? Noob. Tapi kalau semakin lama bermain, semakin sering, makin jago dong, makin tahu tata letaknya, strategi yang jago. Tetapi untuk mencapai tahap kita semakin lihai, semakin mampu memainkan permainan itu, ada proses. Kita harus main lebih sering misalnya gitu ya. Kita harus riset juga gimana sih caranya, strategi yang baik dan benar gimana sih segala macam. Butuh proses. Untuk bermain game aja begitu. Apalagi untuk yang namanya berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Prosesnya pasti berat, prosesnya pasti panjang, banyak hambatannya. Masalahnya kalau orang nggak mau berproses, ya nggak akan berkembang hidupnya. Nah, itu faktor yang pertama, orang malas berproses. Itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua adalah tidak fokus kepada daya yang ada pada dirinya. Justru dia terus memperhatikan apa yang ada pada orang lain. Artinya apa? Dia selalu menganggap dirinya lebih rendah ketika dia membandingkan diri dengan orang. Saya cuma punya A, dia punya B. Ya saya mah apa? Loh kok kayak gitu? Harusnya kan saya punya A, dia punya B. Ya nggak apa-apa. Saya kembangkan A yang ada pada diri saya supaya A yang ada pada diri saya ini, apa yang ada pada diri saya itu bisa berkembang dan menghasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, yang ketiga adalah tidak percaya pada diri sendiri. Ini dampak ketika kita terus membandingkan dan selalu menganggap remeh diri. Akhirnya kita nggak percaya pada diri sendiri. Dan ini bahaya sekali. Karena apa? Akhirnya kita jadi orang yang pasif dan itu sangat tidak baik. Nah, kalau kayak gitu bagaimana saya bisa berbuah? Kalau tadi kakak kasih 3 hambatan umum yang membuat kita sulit berbuah, menurut kakak ini ada 3 hal yang bisa menolong kita untuk kita berbuah. 3 hal umum ya. Yang pertama adalah sadari dan kenali dulu teman-teman apa yang ada pada diri saya. Kita harus tahu apa yang ada pada diri saya. Kemudian yang kedua adalah percaya pada diri sendiri. Jangan sering-sering membandingkan dan akhirnya justru menganggap diri ini lebih rendah dibandingkan orang lain. Enggak juga. Dan jangan juga merendahkan orang ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Ah dia mah lebih rendah, gua lebih jago, lebih bisa ini segala macam. Tidak. Yang kakak maksud adalah percaya pada diri sendiri, percaya pada kemampuan dirimu, kembangkan itu, fokus pada itu. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri teman-teman, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah sadar hal ini, artinya kita akan memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya dari Tuhan dan kita harus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari perumpamaan-perumpamaan tadi, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sudah mengatakan, firman Tuhan itu ibarat jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang semak berduri, tanah yang tipis, tanah yang subur, yang menghasilkan hanya di tanah yang subur. Pertanyaannya adalah teman-teman mau menjadi tanah yang seperti apa? Teman-teman mau menghasilkan? Demi kemuliaan nama Tuhan, siap menjadi saluran berkat bagi orang lain? Mari kita bersama-sama menyadari, mengenali diri, percaya pada diri, dan mengakui bahwa hidup ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika itu kita berkata, ku rindu firman-Mu Tuhan. Artinya kita siap menjalani hidup kita selama masa remaja sampai kita tua, bahkan sampai kita game over ya.
kita selalu merindukan firman Tuhan, kita selalu ikut berproses bersama-sama dengan Tuhan, dan kita selalu siap menghasilkan buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Mas Grets untuk firman-Nya. Sekarang mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita baca ayat pengantar persembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya mereka bersama. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati dari awal ibadah, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi banyak orang. Tuhan, berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar mereka dapat mengelolanya dengan baik dan jujur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki rangkaian doa, yaitu doa Bapa Kami yang akan dinyanyikan, dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Messi.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan sudah menjaga hati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pandemi COVID ini ya Tuhan. Berkatilah agar orang-orang yang berjuang di belakangnya seperti para dokter, perawat, dan ahli kesehatan yang lainnya Tuhan. Kemudian Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta ketabahan dan kesabaran selalu dalam merawat para pasien yang sedang berada di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah yang sedang mencari solusi yang terbaik untuk pandemi COVID ini ya Tuhan. Berikanlah mereka keputusan yang terbaik supaya korban pandemi ini bisa semakin berkurang ya Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang walaupun kami belum dapat bertemu satu sama lain, berikanlah kami kesatuan hati dan juga kerelaan hati untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih belum menemukan sekolah yang terbaik karena umurnya yang masih muda. Ya Tuhan, kemudian Tuhan, berkatilah agar jalan-Mu dapat menuntun mereka bisa mendapat sekolah yang mereka inginkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para orang-orang yang masih belum bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Berikanlah mereka keterbukaan hati serta pikiran agar dapat melihat apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Tuhan, ampunilah bila ada kesalahan yang sudah kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami ya Tuhan. Kemohon ya Tuhan, maafkanlah dan juga berhatilah kami agar tetap berpegang padamu di situasi yang saat ini sedang sulit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setia.
Teman-teman remaja sekalian, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Dia. Mari kita terus mengalami perasaan rindu yang begitu besar terhadap firman Tuhan, supaya kita terus berproses dan kita siap menghasilkan buah yang manis demi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang marilah kita memohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat hening. Teman-teman, sekarang ibadah kita sudah selesai. Tapi kita sebagai remaja GKJ Jakarta pastinya nggak pernah berhenti dong untuk terus memuliakan Tuhan. Bener banget Keisha. Teman-teman dapat terus mengikuti ibadah online Komisi Remaja dari channel YouTube GKJ Jakarta. Selamat hari Minggu.